Yo, halo, masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Masih di program kesayangan kalian, Aku Bukan Wibu. Setiap orang pasti akan menjadi wibu. Goks, gokil. Di hari Sabtu yang ceria ini, udah kelihatan ya, ala-ala kelas-kelas Jepang. Sudah pasti gue lagi ada di kampus, salah satu kampus yang ada bahasa Jepangnya dan pokoknya di Jepangan banget. Yaitu gimana? Kampus STBA. Tapi kali ini gua akan mengulik tentang eventnya yang ada di tahun ini. Dan gua nggak sendirian pastinya. Gua sudah bersama dengan ketua pelaksananya. Oke, silakan memperkenalkan diri. Halo. Halo, Wes, dengan siapa nih? dengan Rifki. Bang Rifki. Ya. Berarti lu ketua pelaksana Yamato Damasi, benar? Dengan Oke, berarti yang tahun kapan nih? Tahun sekarang? tahun sekarang 2024. Oke, udah pasti lu jurusannya berarti Justru jurusan. Wah, bingung. sastra Jepang. Sastra Ya. Jepang kayak gitu. Sudah kelihatan ya memang aura wibunya sangat pekat sekali nih. Sama dengan kita juga dengan saya. Oke. Udah siap, Bro? Siap kali. Oke, siap kali. Sebelum kita masuk deep dive ngomongin ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam nih, gue pengen tahu dari pandangan lo, setuju atau enggak setiap orang pasti akan menjadi wibu? Silakan. Sebenarnya enggak sih. Kenapa? Karena kan semua orang tuh punya perspektif berbeda-beda ya. Betul. Karena sekarang tuh anime lagi marak. Nah, jadi kita tuh nggak bisa melihat seseorang itu tuh sebagai wibu karena nonton anime. Doang. Ya, Oke. karena banyak juga nih ya. Kalau yang nonton anime tuh nggak mau dianggap wibu karena wibu tuh stigmanya negatif. Negatif. Padahal mah nggak gitu juga ya. Wibu nggak perihal tentang negatif doang kan. Ya, Terus kalau gue tanya, tapi cepat atau lambat tiap orang pasti akan menyukai Jepangan, lu percaya nggak? ya kayaknya iya sih. Nah, ini gue bilang, karena gue yakin di dalam tubuh kita, di masyarakat ini, pasti kita tuh akan menjadi wibu cepat atau lambat. Ya, Karena kan kita udah dari dulu dicekoki oleh anime, kayak gitu kan. Terus juga musik-musik yang udah beredar, nah kayak Cina kan udah lama banget tuh. ya. Pasti mungkin ada gitu ya, jiwa-jiwa di Jepangannya Ya. muncul gitu ya. Berarti setuju lah ya? Setuju sih. Setuju lah, itu menarik. Kita nggak usah bahas lebih lanjut, akan lebih panjang. Tapi intinya statementnya menarik, beda dari yang lain. Oke, selanjutnya. Wah, ini gokil sih. Berhubung kita ngambil tema, kan kita event banyak nih Ya, di Bandung ini. Tapi gue melihat termnya itu penggemar di Jepangan itu lebih pintar sekarang seleksi memilih event yang dia mau kunjungi. Setuju gak dengan statement itu? setuju. Wah, kenapa bisa dalam sini tuh? Kalau kita tuh ya event sekarang tuh banyak yang gratisan kan. Oke, Ya. Terus karena gratisan tuh kontennya sama-sama aja sih, ya kan. benar. Tapi karena dulu tuh ada yang pembeda dari WBE. Heeh. Nah itu pembeda tuh karena ada Uta Odo yang random Raiden. Oh, Nah itu lebih banyak minat. jadi menurut lo eventnya banyak tapi harus ada yang lebih kreatif yang Ya. jadi daya tarik tersendiri. Ya, Oh, dan menurut lo juga para fans di Jepangan di Bandung pintar untuk memilih event yang ya. dia untuk kunjungi. Wah, gokil. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman STBA nih, gokil. Kayak gitu. Gokil. Banyak penontonnya 1000 kayak 1000 kali. 1000 kali. Oke, let's go. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Terus di pertanyaan kedua gue pengen bawa nih. Banyak yang bergulir sekarang penggemar Jepangan atau wibu lebih memilih event yang menurut lo, tadi kan kita udah singgung nih, mereka tuh pinter milih Ya. event yang berbeda, tapi nggak banyak juga wibu yang masuk ke lubang yang salah, memilih event-event yang menurut kita kontennya sama-sama aja. Kenapa itu bisa terjadi kalau menurut lo? Dinamika apa sebenarnya? Apakah memang karena udah gratis gue datang aja, yang penting ada idol, atau apa sebenarnya? Ya gitu sih sebenarnya. Karena kontennya sama aja, cuman pengen ganti suasana kali. Kan ke teman-teman juga. Sama Oke. yang frekuensi. Oke, jadi sebenarnya memang event itu jadi wadah buat bersilaturahmi, bener ya? Event yang bagus tuh menurut gue setuju kayak gitu. Terus selanjutnya adalah, ini kita ngomongin teman-teman dari Hima di STB, bener ya? Ya. Oke, gue nyebutnya. Tadi lu udah ngasih statement juga. Nah, gue penasaran. Kenapa tadi kalau gue baca selintas tentang apa yang kalian sampaikan di event yang nanti ini ada panjangan ya, Yamato Damasi apa? Yamato Damasi itu kan. Ada apa gitu? Shorai no Jonetsu. Nah, itu. Kenapa ngambil itu? Itu Sora no Jonetsu itu apa? Artinya tuh gairah untuk membangun masa depan. Ya, Keren ini anjing. Keren. Gairah. gairah untuk membangun masa depan. Oke. Kenapa dari sekian banyak tema
ide kreatif kalian menuju ke sana? Pasti ada trigger menarik dong. Kenapa tuh? Ya Prosesnya. sebenarnya sih cuman pengen ngasih tahu ke angkatan Oke. depan doang. Oke. Itu doang sih. Oh. Karena sebagai pembeda juga dari teman-teman sebelumnya. Oke. Jadi kita pilih seorang Najonetsu. Wah, oke. Dan namanya bagus sih menurut gue. Kayak gitu, kayak gitu. Terus menurut gue nih ya, sebagai gue orang awam juga dan gue penikmat event juga, lu tahu nggak kalau event lu tuh termasuk udah event besar di Bandung? Iya tahu. Jujur-jujuran nih kayak Ya. gitu. Tapi jadi beban sendiri nggak sih kayak lu tuh udah terkenal di Bandung? Ya benar-benar jadi beban. Soalnya kita tuh kan tiap tahun ya, tiap tahun bikin event. Nah, kalau misalnya nggak sesuai sama event nggak sesuai ekspektasinya sama kita tuh, jadi lebih apa ya? Pokoknya lebih Iya benar. Nah, karena memang karena udah terkenal, kalian juga berpikir gimana nih cara kita menghadirkannya sesuatu Ya. yang beda dari Ya. yang sebelum tahun kemarin kan? Begitu. Padahal apa sebenarnya let it go aja, tapi kan pandangan Ya. netizen kadang jelek banget tuh. Apalagi di Facebook ya, Anda yang komen-komen, aduh, yang bikin drama event, sumpah pengen gue sentil-sentilin lah. Kenapa jempol aja? Oke, tapi ini dia, gue percaya banget dari tahun kemarin, apalagi gue punya banyak teman di STBA, di Mandi juga, event STBA Yamato Damas itu kece banget ya, pasti bagus kan. Oke, selanjutnya ini berarti yang ke-18. Ya, 18. Berarti ini 18 tahun berdiri kan? Bukan, Atau gimana? diadainya. Oh, 18 udah ke-18 kali nih. Ya, Gokil. Ini udah 18 kali, terus udah jadi event yang besar, jadi tantangan tersendiri lu sebagai ketua kan. ya. Nah, terus gue penasaran nih, kenapa proses yang lu dapetin sekarang bisa jadi ketua? Apakah dijorokin sama mas-mas di belakang? Benar Dua sekali. Dijorokin tuh? Benar sekali. Oh, atau ada pemilihan vote atau gimana? Atau lu memang, gue adalah Hokage dari STBA, gue akan menjadi ketua atau gimana? Itu dia. Itu, thank you jawabannya itu ternyata anjing. Oke. Nah, sekarang ngomongin tentang diri lu. Gue manggil lu apa? Apa aja deh. Apa aja? Naruto boleh? Rifki, Kirain Naruto kan. Rifki. Kipli aja. Kipli, oke. Let's go. Kipli ketua. Kalau boleh deskripsikan sesuka apa sih lu dengan Jepangan? Sesuka sebesar cintaku kepada Yukino. Itu waifu lu kan? Ya. Lihat. Kalau boleh kamera nyesot ke belakang temen lu mukanya pada itu anime apa game? Lupa gua. PN. Oh iya. Oke. Kalau sekarang Itu apa dia tuh yang bawa pedang kan? kan Bukan ya? ya Rambut pendek? Panjang? rambut pendek. Ah, berarti lu suka cewek rambut pendek? Kayak Salaman dulu. Cita rambut pendek. Oke, berarti sesuka lu dengan Yukino namanya? ya. Oh gitu. Oke. Lagi masuk kalau ngomongin waifu nih ya, kan banyak. Penggemar Jepangan tuh unik. Bahkan temen gua ada waifu 30, bro. Kayak kenapa stres kagak? Emang oh gitu. Nah, kalau lu sendiri waifunya ada berapa? Ada satu, ada dua deh. Aduh, tuh, sudah beda kan? Emang wibu tuh rada-rada emang. Yang pertama, waifu pertama. Pertama Yukino. Yang tadi tuh. Ya, Kalau kita cari di internet, gambarnya ada nggak dia? ada. Bisa kita tampilkan nanti di sini. Yukino Nine. Jangan lupa tonton animenya hari ini tahun ini. Main juga PN ya. Yang kedua. Yang kedua tuh Preyawion. Itu apa? Anime? Dari Macross. Cir, wawasan Macross gue. Delta. Macross Delta. Itu anime tahun kapan? Anime tahun 2018. Oh, lama juga ya. Genrenya? Genrenya mecha. Oh. Itu dari tahun 90-an itu. Wow. Itu rating 1 sampai 10? 10. Serius? Real Harus nonton, Cok. Apa namanya tadi? Macross Delta. Nanti gue sambil chat dia kita kasih tahu yang mana nih. Ya apa namanya? Apa dia betul jangan sok klaim ya, Karbit. Tipe-tipe yang memang memancing musuh ketua Anda ya, Bang. Oke, selanjutnya. Oke. Tadi udah nih ngambil tema itu kan. Terus kita ngomongin sedikit aja Kipli nih. Bakal ada apa aja sih di acara band event Yamato Damas yang ke-18 ini? Sourai no Jounetsu ya. Ada apa aja? Pertama tuh ada Idol. Kedua ada band. serius? Ya. Ketiga. Ketiga ada lomba cosplay. Lomba cosplay. Ada Terus lagi? Ada lomba akademik.
Akademi. Ada 4 atau ada lagi? Ada 5 deh. Satu lagi? Satu lagi ya ada DJ Anikura. Serius? Ya, Wih, kompleks banget ya berarti nih. Pecinta cosplay bisa masuk dong. bisa dong. Terus juga idol juga bisa masuk. Bisa. Terus juga yang akademik juga bisa. Bisa. Kayak gitu. Terus juga yang suka DJ itu juga bisa masuk. Ya, Wah, tapi gokil. DJ-nya beda. DJ beda nih. Oh, oke. Dan semuanya ada di Yamato Damasi ya. Benar. Nantikan dan jangan lupa datang. Oke, selanjutnya. Sebagai ketua, lu berarti kan baru ketua nih ya, baru Iya. menjadi ketua panitia sekarang kayak gitu ya. Tapi pasti ada momen lah, lu udah ngeliat para senpai, anjing Jepang banget gitu ngomong senpai. Para senpai lu membuat event sebelumnya. Menurut lu momen apa sih yang paling bahagia saat lu lihat di event? Event Yamato Damasi atau event? Iya, event Yamato Damasi. Momen apa yang paling lu tungguin dan momen apa yang paling buat bahagia menurut lu nanti? Oke, bertemu bersama teman. Anjing klise banget. DPR anjir. Damn. Apa? Iya, Itu dia emang. Bertemu dengan teman-teman, maksudnya kayak gitu? enggak juga sih. Stres nih, stres. Apa dong? Momen apa yang menurut Apa lo? ya? Enggak ada sih kalau di Yamato Damasi. Mungkin ngelihat pengunjung happy mungkin. Ya, Itu udah pasti bagian lah ya. ya. Oke. Terus kenapa kan jadi ketua repot bro? Harus ke lead kayak gitu. Oh lu mau sih? Enggak mau sih sebenarnya. Thank you dah. Oke, seru banget kayak gitu. Jadi tanggal berapa? Udah bisa di-spill boleh dong? Boleh enggak? Gimana teman-teman? Boleh? Aman ya? Tanggal berapa Yamato Damasi dan bulan apa? Tanggal 10 dan 11 Mei 2025. 2 hari bro. 2 hari berarti kan? 2 hari keseruan bareng di Yamato Damasi Benar. di kampus STBA bener ya? Nah, Langsung datang dan catat men kayak gitu. Dan tadi ada 5 komponen main event yang bakal seru banget. Ya. Nanti detailnya kita bakal ngomongin dan jangan lupa stay tune di IG-nya aja kali ya. ya. Kayak gitu. Dan terakhir nih, kasih kata-kata Naruto dong, penyemangat buat teman-teman para wibu di Bandung, di luar kota dan dimanapun buat datang ke Yamato Damasi. Apa ya? Ayo teman-teman, datang ke Yamato Damasi 18. Oke. Mari kita happy. Let's go. Thank you. Tepuk tangan dulu dong. Gokil. Goyal. Wah, sampai batuk gua tuh. Karena aura wibu lu. Maaf. Ya nggak apa-apa deh. Sama gue juga wibu soalnya. Dan ada lagi mau sampein nggak buat teman-teman lo, mungkin panitia atau apa? Terima kasih kepada panitia karena telah menemani saya dan membantu saya Gokil. dalam membangun event. Gokil. Terus kalau gue boleh nanya, 1 sampai 100% persiapan udah berapa nih? 60. Wih, Ya. pede lah ya. Ya, beda lah. Oke. Kalau nggak ada event yang enggak. Oke. Pokoknya kalau ada event yang nabrak, udah dijamin sama gue paling seru di sini, udah di Yamato Damasi nih, kayak gitu. Terus, oke, dari gue ini cukup, terima kasih. Ya. Nanti mungkin akan ada keseruan lagi part 2 nanti ya. Kita bakal ngobrol lagi sama Humas dari STBA. Dan jangan lupa, gue sebagai pengamat pernikahan, hujan, dan perwibuan di Bandung, saya sangat memberitahu bahwa event STBA Yamato Damasi ini, yang ke-18 ini ya, benar ya? Yang tadi udah disebut, tanggal berapa dan bulan apa. Jangan lupa datang, karena ini event yang sangat seru sekali. Udah bertahun-tahun ini diselenggarakan. Semua para penggemar Jepangan, event-event kampus lain juga menikmati event STBA. Terbaik buat STBA, jangan lupa datang ke Yamato Damasi ke-18. Thank you. Gua Adi pamit, masih di podcast Bicara Asik dengan Adi. Bye-bye.